Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Allah juga menciptakan kebaikan dan keburukan sebagai ujian bagi kita. Ujian tidak mesti berupa keburukan, tapi kebaikan itu juga ujian dari Allah. Kita diberi keamanan, kesehatan, kelapangan, kemudahan dalam hidup. Itu adalah ujian yang berat, yang mana banyak orang lalai. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat, banyak orang tertipu terhadap dua nikmat itu. Pertama, sehat, yang kedua waktu luang. Adapun di belahan bumi yang lain, seperti di Sumatera, di Tapanuli, di Aceh, dan di berbagai tempat, Allah menguji mereka dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah, bencana, banjir, tanah longsor. Belum tentu keadaan mereka lebih buruk daripada kita. Karena di saat-saat seperti itu, di saat akses jalan terputus, di saat tidak ada harapan kepada manusia, kepada siapa mereka berharap? Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu tauhid mereka menguat, ketawakalan mereka, harapan mereka, doa mereka tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali keadaan mereka lebih baik dari kita. Namun demikian, suatu bentuk solidaritas kita sebagai sesama muslim, sebagai sesama anak bangsa, mendoakan yang terbaik bagi mereka. Semoga mereka diberi kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan hikmah dari bencana yang Allah berikan kepada mereka. Semoga keadaan mereka menjadi lebih baik dunia dan juga nanti akhirat. Dan semoga yang meninggal diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan balasan yang terbaik. Ikhwan wa akhwat fiddin, a'azzallahu wa iyyakum, jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian Ushulus Tsalatsah. Pertemuan yang kedua, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah muqaddimah, pengantar pentingnya kita mempelajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini termasuk masalah akidah, bukan masalah sirah gitu loh. Banyak orang memahami mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam apa istilahnya, kategori ilmu sirah. Padahal sebenarnya mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak hanya sirah,
Tapi akidah bisa masuk, tafsir bisa masuk, fikih bisa masuk, akhlak juga bisa masuk, dan berbagai disiplin-disiplin ilmu juga bisa masuk tatkala kita mengkaji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut mulai Mas al-aslu tsani, ya, al-aslu tsalits. Kitab Ushul Salasah balasan ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halaman 28. Beliau diangkat menjadi nabi dengan diawali wahyu dan berbunyi roh, surat Al-Alaq, dan menjadi Sebentar. Kemarin kita baru mukaddimah, baru judul. Ulangi. Nama. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim adalah kabilah dari suku Quraisy. Quraisy dari bangsa Arab, dan bangsa Arab adalah anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Semoga sholawat dan salam terlimpah atasnya dan atas Nabi kita. Beliau sampai situ dulu, terjemahkan. Terjemahkan sampai situ. Ada nggak terjemahannya? Hah? Ya dari atas, no? Ya, dari judul mengenai Nabi Muhammad, terus keterangannya apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam berusia 60. Namanya Muhammad bin. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim adalah kabilah dari suku Quraisy. Quraisy dari bangsa Arab, dan bangsa Arab adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Semoga salawat dan salam terlimpah atasnya dan atas Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai situ bahan materi kajian kita malam hari ini. Kalau kita buat judul nama dan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai pondasi mengenal Rasul, pondasi mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nama dan nasab. Kita fokuskan di sini, mengenal nama beliau dan nasab beliau. Al-aslu al-thalithu, pondasi atau dasar bangunan. Al-aslu, kemarin sudah kita jelaskan belum makna al-aslu. Dalam akidah itu asal, kalau sampai runtuh, rapuh, atau mungkin tidak ada, ya berarti agamanya runtuh. Karena nggak mengenal Nabi, itu sama hakikatnya nggak mengenal Allah, nggak mengenal Islam. Bagaimana orang dikatakan mengenal Allah? Bagaimana orang dikatakan mengenal Islam? Kalau nggak kenal yang membawa Islam, jangan-jangan Islam made in A, Islam made in B, mungkin. Itu yang akan terjadi kalau seseorang nggak mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak orang akan membuat label-label Islam dengan versi yang banyak. Makanya ada Islam A, Islam B, Islam C. Itu dikarenakan apa? Kurang mengenal pembawa Islam itu sendiri.
Sehingga orang ngomong seolah-olah ngomong Islam, wah dia itu ahli Islam. Dia layak jadikan imam. Ya, yang lain tidak sah. Hanya dia yang sah. Adakah itu terjadi? Banyak. Al-aslu ats-tsalis, pondasi yang ketiga, setelah mengenal Allah, mengenal agama Islam, itu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal di sini apakah cukup hafal tok? Nabiku siapa? Muhammad. Engkang Romo, engkang Ibu Siti Fatimah, engkang Romo. Aku malah mboten hafali, Pak. Depen kata pernah hafal. Ya. Apakah cukup digitukan? Ya, hanya formalitas. Mengenal Nabi Muhammad formalitas, dibuat lagu, dibuat lirik, dibuat nasyid. Terus dikatakan dia sudah mengenal Nabi Muhammad. Cukup demikian? Mohon maaf, nanti burung beo bisa aja diajari. Bisa nggak burung beo diajari? Bisa. Apakah kemudian dikatakan burung beo juga mengenal Nabi Muhammad? Ya, bukan seperti itu. Makna ma'rifat mengenal di situ apa? Ya, mengenal yang menuntut ngikuti. Sudah kenal, ikut derek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alias pengenalan, pengetahuan yang membuahkan atau menghasilkan ketaatan. Jangan sudah kenal, ngerti Nabi Muhammad dakwahnya tauhid, melarang syirik, nggak ikut. Dipilih-pilih, kalau cocok ya ikut, derek, kalau nggak cocok ya nggak ikut. Bukan gitu bentuk mengenal Nabi. Ya, jadi mengenal Nabi nanti menuntut sebagaimana di pembahasan awal, konsekuensi mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni harus taat terhadap apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, beribadah sesuai dengan apa yang beliau perintahkan, syariatkan, ya, dan tidak menempatkan beliau di posisi ya direndahkan atau sebaliknya dikultuskan. Nabiyik, mengenal nabimu, menisbatkan nabiyik, nabi kalian, ini menunjukkan dekatnya kita dengan beliau, menunjukkan tanggung jawab kita kepada beliau serta kewajiban mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabimu ini seolah dekat ya, walaupun jarak kita dengan beliau ribuan tahun. Walaupun kita terpaut ribuan tahun dengan zaman beliau, tapi itu Nabi kita, dekat di hati kita. Bahkan lebih kita cintai daripada orang tua kita, bahkan diri kita sendiri. Tayyib. Siapa beliau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang memilihkan siapa ini? Ya Allah sendiri. Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad lahir, itu nama beliau sudah tertera dalam kitab sebelum Al-Qur'an. Ya, wa idz qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, sesungguhnya aku Rasul Allah untuk kamu semua, membenarkan kitab yang datang sebelumku, yakni Taurat, dan memberikan kabar gembira, wa mubasysyiran, memberikan kabar gembira bi rasuli, ya, dengan kedatangan Rasul setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad sama Muhammad ini dari
pola yang sama. Artinya yang terpuji. Ahmad, Muhammad sama, yang terpuji. Tayyib. Pertanyaan. Mengapa Syekh penulis kitab Ushulul Tsalatsa itu memulai memperkenalkan Rasul dari sisi nama dan nasab? Kok enggak langsung mukjizat? Kok enggak langsung tentang perjalanan beliau, entah hijrahnya, entah apanya? Kok mulainya dari nama dan nasab? Jawab, tenang, jenengan mboten sah jawab. Kula sing jawab. Ya. Jawab, satu, karena nasab garis keturunan itu menjelaskan identitas manusiawi Nabi. Ya. Ini identitas manusiawi kemanusiaannya beliau. Supaya apa? Kalau pondasi ini kokoh kita pahami, dengan sendirinya membantah anggapan-anggapan keliru yang berlebih-lebihan di dalam menyanjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus yang meremehkan, merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sebagian yang beranggapan Nabi Muhammad itu tercipta dari nur. Ada nggak? Ya, Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Wah, kalau gitu bukan dari manusia, dari cahaya. Bumi tercipta dari nurnya Muhammad. Gimana bisa terjadi? Ya, ini loh, terlalu berlebih-lebihan menyanjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijelaskan di sini sisi kemanusiaannya beliau. Beliau itu manusia, sama seperti kita. Nasabnya bisa dilihat gitu loh, silsilah garis keturunan beliau. Nah, perlu tes DNA enggak? Enggak perlu. Ya, enggak perlu tes DNA. Karena kalau orang sudah mengakui nasabnya, kewajiban kita apa? Ya percaya. Masuk jenengan misalnya Fulan bin Fulan, jenengan cerita piyambak, kita yang dengar enggak percaya. Kan aneh. Kan aneh. Itu nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaidahnya, mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu separuhnya syahadat. Separuh syahadat. Syahadat kan ada dua, syahadatain. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Kita belajar tentang Nabi Muhammad ini mempelajari separuh syahadat. Tidak sah Islam seseorang kalau nggak mengenal Rasul secara benar. Terus kita lanjutkan. Siapa beliau? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Penapal? Muhammad. Bapaknya siapa? Abdullah. Kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Buyutnya siapa? Hashim. Alhamdulillah niki mboten disebutne tekan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Angel sing ngapalke. Ya, cukup sampai Hashim. Dari bapak, kakek, buyut. Ya, gampang sing ngapalke. Kita pecah satu-satu. Muhammad itu nama pilihan. Jadi kalau orang-orang musyrik zaman Nabi itu pengen mendiskreditkan Nabi, mencemooh, melecehkan, merendahkan Nabi itu dari nama aja sudah kesulitan itu. Wes jenenge Muhammad itu dipanggil siapa gitu kan? Sudah Muhammad, gitu loh. Tapi kalau namanya misalnya Danco misalnya, gampang nggak dipleset ke? Ya.
Nama beliau Muhammad saja sama istrinya Abu Lahab diplesetkan. Apa? Mudzammam. Mudzammam asaina wa dinuhu qalaina wa amruhu abaina. Si orang yang tercela itu yang kita tolak, ya. Agamanya yang kita benci dan perintahnya kita durhakai. Nama Muhammad itu artinya apa? Orang yang banyak dipuji. Muhammadun, yang dipuji. Orang yang terpuji. Makanya pada sifat-sifat beliau terpuji. Beliau makhluk yang dipuji oleh penduduk langit dan juga penduduk bumi. Karena kalau Allah itu mencintai seorang hamba, Allah akan beritahu malaikat Jibril. Kalau Allah cinta hamba tersebut, ya, dan oleh malaikat Jibril, ya, diumumkan kepada penduduk bumi, Allah mencintai fulan. Lalu penduduk langit mencintai fulan tersebut. Kemudian diturunkanlah kecintaan kepada fulan itu kepada penduduk bumi. Makanya Nabi Muhammad SAW dicintai oleh penduduk langit dan juga dicintai oleh penduduk bumi. Dalilnya banyak. Nanti insya Allah di bahasan selanjutnya. Ya. Terus selain Nabi Muhammad itu hamba yang banyak dipuji, beliau juga banyak memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Ahmad itu hamba yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus itu nama Muhammad. Kemudian bin Abdullah, putra Abdullah. Nama beliau, bapak beliau adalah Abdullah yang artinya apa? Hamba Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala jaga kesucian nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kemusyrikan semenjak kakek-kakek beliau. Ya, kakek-kakek beliau. Terus kalau kita lihat dalam sirah, beliau itu keadaannya seperti Nabi Ismail. Seperti Nabi Ismail. Dulu Nabi Ismail itu kakek beliau yang keberapa, nyambung sampai Nabi Ismail bin Ibrahim. Itu dulu kan yang mau disembelih sama Ibrahim. Nah, ini sama dengan bapak beliau Abdullah. Ini dulu juga mau disembelih oleh Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib punya nazar, kalau punya 9 anak laki-laki mau dikorbankan. Sing ragil. Kebetulan Abdullah ini yang ragil. Kalau genap 9 disembelih. Ya. Setelah lahir Abdullah ini kerabatnya Abdul Muttalib memberikan masukan nasihat jangan disembelih, ditebus dengan 100 ekor unta. Kalau Abdullah disembelih nggak akan lahir Nabi Muhammad SAW. Kalau Ismail disembelih nggak akan lahir terahnya ini sampai Nabi Muhammad sampai sekarang ini yang masih punya nasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdul Muttalib ini tokoh figur pemimpin Quraisy ketika itu, penanggung jawab Ka'bah yang memimpin peristiwa sumur Zam-Zam. Abdul Muttalib ini yang dulu menghadapi Abrahah. Saat Abrahah bertolak dari Yaman dengan pasukan bergajah menuju ke Mekah,
akan menghancurkan Ka'bah. Tapi apa? Salah satu di antara perbuatan Abraha ya menyandera unta miliknya Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib menemui Abraha meminta agar unta-untanya dikembalikan. Yang membuat Abraha terheran-heran, kenapa sebagai pimpinan Quraisy ketika itu, istilahnya rajanya di Mekah ketika itu, kok nggak meminta supaya dia tidak jadi menghancurkan Ka'bah, kok malah minta mengembalikan unta-untanya. Lalu dijelaskan oleh Abdul Muttalib, kalau unta-unta itu milikku, aku yang mengembalanya, yang menjaganya. Kalau Ka'bah itu rumahnya Allah, miliknya Allah, Allah yang akan menjaganya. Sampai seperti itu tawakalnya Abdul Muttalib. Itu kakek beliau. Berarti kalau dilihat dari silsilah nasab beliau, Abdullah ini juga punya kisah yang menarik dari kehidupannya Abdullah. Meskipun Nabi nggak sempat ketemu Abdullah, karena saat masih di dalam kandungan, ayah beliau wafat. Ya, yang mengasuh siapa? Ibunda beliau. Lewat pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, ini wafat juga. Diasuh sama ibunya, jadi tadinya disusui oleh Halimah sampai usia 4 tahun. Kemudian dikembalikan kepada ibunya, 2 tahun bersama ibunda beliau wafat. Aminah wafat. Terus asuh sama kakek beliau Abdul Muttalib. Umur 8 tahun wafat kakeknya. Terus yang mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling berhak siapa? Abu Thalib, ya. Abu Thalib sama Abdullah ini seayah seibu. Karena anaknya Abdul Muttalib itu banyak. Yang seayah seibu dengan yang seayah dan seibu adalah Abu Thalib sama Abdullah. Maka yang mengasuh Nabi SAW setelah wafatnya kakek beliau adalah paman beliau Abu Thalib. Diasuh dari umur 8 tahun sampai meninggalnya Abu Thalib, yaitu tahun 10 kenabian. Diasuh, dipelihara, dijaga selama kurang lebih berapa lama itu? Ya, 8 tahun sampai diangkat menjadi nabi kan 40 tahun. Berarti berapa? 32 ditambah 10, 40-an tahun. Lumayan lama kan? Ya. Terus Abdul Muttalib itu putranya siapa? Hashim. Ya. Hashim. Hashim ini siapa? Hashim ini juga tokoh Quraisy yang ngasih makan jamaah haji, yang paling menjaga kehormatan Ka'bah, yang memegang fungsi sosial keagamaan. Hashim. Bahkan yang mengadakan perjalanan rihlatas syita'i was saif, perjalanan di musim dingin, musim panas itu Hashim. Hashim, ya. Ini punya istilahnya karisma di tengah kaum Quraisy. Jadi kalau dirunut nasab sampai Hashim saja ya, Hashim ini tokohnya Quraisy. Abdul Muttalib tokohnya Quraisy. Ya. Abdullah, ya, namanya anaknya tokoh. Kalau di kita kan ada anaknya kiai kan Gus gitu kan. Entah amalnya baik atau enggak, pokoknya namanya anak kiai Gus. Ya. Kalau ini anaknya ya, orang-orang pilihan tokoh-tokoh Quraisy, apa namanya? Ya. Terus
Jadi Allah Subhanahu wa taala memilihkan secara nasab keluarga Nabi, silsilah nasab keturunan Nabi SAW, silsilah yang mulia. Ya, Hashim min Quraisy, Hashim dari suku Quraisy, dan Quraisy ini adalah kabilah paling mulia di Jazirah Arab. Kabilah paling mulia di Jazirah Arab itu Quraisy, yang jaga Ka'bah dan keturunan Fihr ibnu Malik. Sampai-sampai nama Quraisy disebut enggak dalam Al-Quran? Disebut. Ini menunjukkan kemuliaan suku Quraisy. Ya, Allah muliakan mereka. Ya. Rihlatus syita'i was-shayib dan seterusnya. Itu di surah Quraisy, jenengan bisa baca sendiri. Tayyib. Kemudian dalam hadis disebutkan innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilih aku dari Bani Hashim. Berarti dilihat secara nasab garis keturunan Nabi itu terbaik. Itu juga diakui oleh Abu Sufyan saat ditanya Raja Heraklius. Padahal ketika itu antara Abu Sufyan sebelum masuk Islam perang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dipanggil oleh Raja Heraklius, ditanya beberapa hal tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jujur dijawab oleh Abu Sufyan, huwa fina dzu nasabin. Dia di tengah-tengah kita itu punya nasab yang baik, nasab yang tinggi. Coba, kalau di tengah-tengah kita orang punya nasab yang tinggi itu berani nggak ditolak ucapannya, ya. Cuman punya modal nasab saja orang-orang sudah hormat kok nggih. Apalagi sudah nasabnya bagus, agamanya juga bagus, tambah hormat. Tapi apakah sekedar nasab yang baik itu menjadikan orang juga ikut mulia? Tidak. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang lamban dalam beramal, nasab yang bagus itu enggak akan mempercepat kenaikan derajat dia. Ya. Walaupun Quraisy, Abu Lahab, ya, Abu Lahab, Quraisy enggak? Quraisy, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Karena enggak mau beriman, nasab yang bagus enggak faedah. Begitu pula siapa yang sekarang mengunggul-unggulkan nasab dirinya, misalnya aku darah biru misalnya, atau aku keturunan kiai, aku keturunan ustadz, apakah lantas dia mulia? Tidak. Sebelum dilihat amalnya. Jadi kalau kita lihat, ya, silsilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Muhammad inti dari Bani Hashim, Bani Hashim inti dari suku Quraisy, suku Quraisy inti dari kabilah Kinanah, kabilah Kinanah inti dari keturunan Ismail. Wa Quraisy minal Arab, dan Quraisy dari Arab. Ya. Arab itu ada 3. Ada Arab Aribah, yaitu Arab asli. Ada Arab Musta'ribah, keturunan Ismail. Terus ada Arab Baidah, kaum Arab yang sudah punah, seperti kaum Ad, kaum Tsamud itu ya Arab. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, Arab Musta'ribah, karena dari keturunan Ismail. Ismail bukan dari Arab. Ibrahim bukan Arab. Bukan. Yang Arab itu apa? Ya. Dulu Ismail dinikahkan dengan orang dari suku Jurhum dari Yaman, Arab asli. Ya, Arab asli, keturunan Qahtan. Poin pentingnya, jadi Nabi bukan dari Arab Qahtaniyah alias Arab Yaman. Ya. Jadi kalau ada orang nyebut-nyebut Yaman itu memang orang-orang Yaman juga mereka ada yang Arab asli. Ya, Nabi itu Arab
Musta'ribah keturunannya Nabi Ismail, ya, yang menikah dengan suku Arab asli. Terus ini menyempurnakan kenabiannya Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dalam surah Al-Baqarah 129, doa Ibrahim dan Ismail, ya Rabb kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, mensucikan mereka. Sungguh Engkau Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan diutusnya Nabi Muhammad itu jawaban doa Ibrahim dan Ismail. Ya. Jawaban doa Ibrahim dan Ismail. Makanya disambung wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Ya, Muhammad Arab itu dari keturunan silsilahnya Ismail bin Ibrahim al-Khalil yang diberi gelar al-Khalil, kekasih yang sangat dicintai Allah. Dan hanya ada dua, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Jadi dari keterangan matan ini kita bisa ambil tauhidnya Nabi Muhammad itu sama dengan tauhidnya Ibrahim. Agamanya Muhammad kelanjutannya agama Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim telah berpesan, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, jangan kalian, ya, sesungguhnya Allah telah memilihkan Islam untuk kalian. Jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Itu pesannya Ibrahim dan Yakub alaihi wassalatu wassalam. Jadi Ismail nenek moyangnya Arab, tinggalnya di Mekah, membangun Ka'bah bersama Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi kalau kita runut, risalah Nabi Muhammad ini bukan agama baru, tapi kelanjutan tauhid yang dulu dibawa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari sini kita bisa ngambil faedah. Karena ada orang-orang orientalis yang menolak, ya, dan menganggap bahwa Islam itu agama lokal Arab. Ada pernah baca atau mendengar Islam itu dari, ya istilahnya Islam itu agama lokal Arab. Jadi kalau orang Arab mau belajar Islam, belajar ke Indonesia. Paham, Pak? Ada yang mengucapkan begitu juga enggak? Jadi kalau orang-orang mau belajar Islam, belajar kepada orang Indonesia. Kan aneh ini. Kalau hulu sama hilir itu jernih mana? Hulu. Hulunya Islam di mana? Arab. Indonesia ini termasuk hulu apa hilir? Hilir. Ya. Kok bisa mengatakan bahwa hilir ini lebih murni daripada yang di hulu? Ini kan, ya, ini suatu kesombongan ini. Ya, ini suatu kesombongan. Tidak boleh kita ucapkan seperti itu. Sekaligus juga meremehkan umat Muslim seluruh dunia. Ya. Bahwa yang terbaik itu Islamnya kita. Ini nggak boleh. Ini kesombongan. Ya. Terus selanjutnya juga menolak klaim Yahudi. Dari kita belajar silsilah nasab Nabi SAW ini sekaligus menolak klaimnya Yahudi, kenabian itu hanya dari Bani Israel. Ya, karena memang sepanjang sejarah terah Nabi Ibrahim itu yang dari Ishak, Yakub sampai Nabi Isa itu terah Bani Israel yang megang kenabian dan kerasulan. Dengan kita belajar silsilah Nabi Muhammad ini, nasab beliau, tertolak anggapan mereka bahwa Nabi itu harus syaratnya Bani Israel. Ternyata Nabi Muhammad bukan Bani Israel, Bani Ismail. Kalau Israel kan Yakub, ya, dari keturunannya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi Nabi Muhammad dari keturunannya Ismail bin Ibrahim. Ya.
Jadi ternyata kalimat demi kalimat ini kalau kita pakai sebagai senjata meruntuhkan keyakinan ini, anggapan ini, penyimpangan ini, bisa. Bisa. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam, ya, atas beliau Nabi Ibrahim dan atas Nabi kita seutama-utama salawat dan salam. Ini adab dalam menyebut para nabi. Intinya di sini ditegaskan Nabi Muhammad mengikuti milah Ibrahim, tidak membawa agama baru. Ya, faedah yang bisa kita ambil dari matan ini, mengenal Nabi ini bukan dalam konteks sejarah, sekedar sejarah, wawasan, pengetahuan, bukan. Tapi apa? Ada nilai akidah juga dan nilai-nilai yang lain. Nah, dengan kita mengetahui nasabnya Nabi, semakin mengokohkan iman kepada kerasulan beliau dan bisa untuk membantah penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Seperti tadi Nur Muhammad, seperti juga akidahnya Yahudi yang menganggap kerasulan itu hanya dari kalangan Bani Israel, membantah juga kalangan orientalis yang melecehkan Islam. Islam itu dari Arab, budaya hanya budaya Arab, ya, enggak ada nilai sakral, tidak ada nilai istimewa dari Islam. Bahkan Quran itu dianggap hanya sebagai apa? Ya, sebagai sesuatu surat yang biasa gitu ya. Tidak punya kemukjizatan di sana. Karena itu adalah perkataan Nabi Muhammad yang bisa benar bisa salah, dan itu berlaku di zaman dulu. Kalau zaman kekinian itu ya perlu di bahasa istilah mereka itu membumikan Al-Qur'an, entah dengan bahasa membumikan Al-Qur'an, entah dengan bahasa reaktualisasi. Apa neh bahasa meneh liyane, ya, yang pada intinya untuk menolak, ya, ke mukjizatan Al-Qur'an. Terus faedah yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia, bukan makhluk cahaya. Nasab jelas, keluarganya dikenal supaya tidak berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang lain, Islam adalah agama Ibrahim yang disempurnakan. Ini untuk menolak anggapan Islam ini buatan Nabi Muhammad atau enggak nyambung dengan risalah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian faedah yang lain, kemuliaan nasab tak bisa menyelamatkan seseorang kalau tanpa iman. Contoh Abu Lahab sendiri, ya, nasabnya tinggi tapi enggak beriman, celaka. Sebaliknya Salman Al-Farisi enggak punya nasab Arab, ya, dia dari Persia tapi lebih mulia karena keimanannya. Faedah yang lain, menjaga adab saat menyebut nama Nabi dengan membaca salawat untuk beliau dengan lafal sallallahu alaihi wasallam. Itu lafal ringkasnya. Sebagai penutup, matan yang kita bacakan tadi kelihatannya singkat, tapi itu sebenarnya pondasi akidah untuk membangun satu pemahaman yang benar tentang Rasul. Terus ittiba yang lurus kepada Rasul. Terus penghormatan yang benar tanpa berlebihan, dan juga keyakinan risalah beliau kelanjutan risalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Atau tidak ada pertanyaan? Sama saja. Nas'allahu li wa lakum al-afiyah wa tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salimatan khalisa wa laqan karima. Insyaallah pertemuan yang berikutnya kita bahas tentang umur beliau dan dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.